Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang keberapa ya. Pokoknya bertemu lagi lah, berjumpa-jumpaan. Kan kita dalam perjumpaan kan bahagia ya. Kalau sejak dulu kita bertemu, mungkin telah lama kita bersatu. Kawin, kawin begitu ya. Kayak kambing aja kawin, nikah kagak. Langsung saja, nggak pakai lama-lama lagi, akan saya berikan info-info yang tentunya akurat dan untuk memberikan motivasi Anda untuk apa namanya berpikir yang jernih di dalam menyikapi market. Jangan sembarangan asal celonong nabrak janda pirang ya, jangan asal celonong masuk saja. Anda mau dimakan setan uangnya. Ini banyak sekali jebakan-jebakan Batman yang mana ini kan tanggal muda habis gajian. Aduh, celaka celaka celaka. Icikiwir ada ya. Ketika udah dari kemarin disiapin uang, aduh nanti gajian saya mau beli koin gajian mau beli koin ternyata merongos ya, naik koinnya ya, begitu mau masuk ada bingung, aduh uang gajian mau dimasukkan ke kripto nanti harganya lagi tinggi, tahu-tahu dibanting uangnya habis. Saya akan memberikan berita-berita yang tentunya good news mantap-mantap untuk sore dan malam ini. Jangan sampai di skip-skip supaya Anda berpikir yang normal. Karena dalam sesuatu Mas Bro saya jelaskan di sini ya, banyak canda, banyak ngomongin apa image-nya Randa itu berbanding terbalik dengan kehidupan yang nyata kondisi di Mas Bro. Itu hanya sebuah guruan saja, karena kalau pas lagi capek kita bernyanyi walaupun suaranya jelek berkutakan, kalau lagi ibaratnya kita lagi capek pokoknya lagi suntuk ya, kita harus bisa-bisa diri untuk menetralisir daripada otak kita supaya otak kita itu jernih. Kalau pikiran sudah jernih, maka dalam analisa kripto ataupun dalam memprediksi suatu market itu nanti akan berpikirannya akan tenang dan akan pas dalam menganalisa. Hanya itu saja. Mau contoh? Kalau nggak dikasih contoh nggak bisa-bisa ya, masih on saja ya. Contoh seperti ini, kalau kita kondisi emosi pasti ambil pisau mau nikam orang, padahal itu salah, tapi dia nggak akan merasa salah. Baru nanti ketika sudah sadar, pikiran normal, stabil, baru oh tadi tindakan saya salah. Hanya itu saja. Makanya saya ngomong canda-canda ya, masalah perempuan-perempuan itu hanya candaan saja. Saya ingatkan di sini, bukan Mas Bro tukang mainin perempuan enggak ya, amit-amit ya. Tapi kalau cantik ya mana tahan. Ujung-ujungnya ke situ aja. Ya kalau cantik datang masa kita tolak, rugi dong ya. Yang rugi itu kucing ya. Ini saya langsung akan bahas market kondisi seperti ini. Pandangan saya ya, belum tentu benar ya, hanya pandangan saja. Ini kan tanggalnya kan tanggal muda dan ini sudah mulai masuk bulan Desember, yang mana big boss ini takutnya mancing-mancing, makanya jangan masuk dulu ya, mancing-mancing seperti ini ya. Ini kok tanggal muda, orang daripada masuk diangkat terbang tinggi, biar masuk jebakan masuknya di harga tinggi. Masalahnya big boss itu di tanggal apa namanya akhir tahun itu bayar pajak US sana kan pajaknya mahal 40% ya, mahal bayar pajak. Nah ini takutnya dia lagi cari momen untuk masukkan uang untuk bayar pajak ya, biar orang FOMO nanti jual kripto dia Januari dibanting lagi, kemudian dia bayar pajak, yang bayar Anda ya. Itu orang-orang pintar seperti itu, karena yang menaikkan harga ataupun turun itu mereka bisa dimainkan psikologi kita, ketahanan dompet kita ya. Kita harus cerdas, harus pintar. Jadi kalau yang belum masuk, ini hanya prediksi ya, belum tentu benar ya. Kalau yang belum masuk jangan dulu, uangnya simpen saja buat Randa. Masalahnya gini ya, kalau Anda masuk kan nanti kalau dibanting sayang uangnya. Kalau kok nanti nggak jadi bantingan, tiba-tiba ngaceng terus, ya kan Anda udah punya koin. Sebab ini tahun depan itu bisa dikatakan tahun-tahun yang gila-gilaan, momen-momen jarang terjadi. Ada event-event besar, 3 event sekaligus ya, yang mana satu adalah ETF support disetujui di tanggal 10 bulan 4 nya tanggal 17 tepatnya halving Pilpres US. Jadi skenario planning mereka nanti akan berantakan ya, akan berantakan, akan dimanfaatkan pelaku-pelaku pasar yang gila-gila cara pinter-pinter dia cari uang di kripto. Nanti hati-hati. Jadi mungkin kalau ada bantingan pun nggak akan dalam, mereka berpikir untuk persiapan di bull market yang akan datang ya. Jadi jangan masuk dulu, tapi saran saya semua keputusan ada di
Anda ya. Jadi Bitcoin ini ya, ataupun koin-koin yang kalau mau masuk yang masih murah-murah ya, ini saya jelaskan untuk Bitcoin ya. Ini BNB bisa masuk, kalau BNB, ETH bisa masuk, belum mahal banget lah. ETH ini nanti kalau BTC sampai 2M ini akan ratusan juta, akan ratusan juta, dan pemenangnya adalah BTC ETH tanpa berisiko tinggi. Juga ini saya jelaskan untuk Anda yang mana nanti ke depan kita harus hati-hati, jangan nunggu sampai dalam banget, kemungkinan nggak akan dibanting dalam banget. Ini bahaya kalau ETF support disetujui ya, nanti segera masuk. Yang harusnya kan masuk itu pemenangnya itu yang dari bear market kemarin itu 80% itu masuknya harus BTC ETH. Udah saya jelaskan berkali-kali dalam video. Jadi yang 20 yang untuk belajar main up, main down ya, scalpingan ya, untuk itu swing nyopet dikit, untuk belajar, dipelajari betul di dalam kripto ini, harus dipelajari betul ya, jangan main-main ya. Dan ini kan kita udah kalah ketinggalan start, dia udah curi start. Nanti saya kasih tahu beritanya bahwa ada MicroStrategy, ada semua pada borong BTC bro. Berarti kan kemarin waktu masih agak murah itu, masih harga di bawah 600, langsung kan harga termasuk langsung terbang. Ketika udah terbang itu mancing-mancing retail ataupun sesama paus yang ketinggalan antara paus AS sama paus apa namanya di Asia, itu kan bersaing dia antara blok timur dan blok barat. Nanti yang akan ke bawah, akan kebanting siapa ya, untuk hitung-hitung dia bayar pajak yang bayari orang lain gitu. Jadi jangan masuk dulu. Juga saya jelaskan mengenai BTC ini, kondisinya BTC ini TA apapun kondisinya lagi di pucuk, bukan waktunya untuk membeli sebetulnya, waktunya untuk menjual. Ichimoku di atas, RSI di atas, semua di atas. Tapi ini ada berbeda, saya pun menganalisa agak susah. Kalau memang nanti institusi semua masuk gara-gara ada ETF support disetujui, kan ETF support disetujui itu kan langsung beli fisiknya, makanya kan akan berpengaruh dengan harga. Itu bisa terjadi, nggak akan turun ya. Begitu turun mereka masuk, karena sudah posisinya halving sudah makin dekat ya. Itu di situ langsung kita masuk ke tahap berita biar Anda tambah ngerti, tambah luas ya. Saya tanpa lihat chart pun tahu BTC chartnya di atas, apapun chartnya lagi di atas. Jadi waktunya untuk TP sebetulnya, yang kemarin masuk di 260 juta. Ini waktunya TP sebetulnya, yang kemarin masuk di harga 260 juta, 330 juta, 350, 450, 555 bahkan ya. Itu waktunya TP, mereka cuan semua. Pemenangnya ya ada di BTC sama ETH. ETH kan kemarin bear market cuma 11, sekian, sekarang udah 300%. Artinya apa? Yang lain pada pusing cari koin untuk cuan, mereka udah pada cuan. Kalau nanti ada bantingan pun mereka udah nggak pusing, udah kondisi beli di bawah murah, mungkin akan jual nanti di bull market ya. Itu langsung kita masuk ke dalam berita berikutnya yang tentunya akan saya berikan berita yang mantap ya. Trik spot prediksi harga Bitcoin akan tembus 900 juta sebelum halving 2024. Saya rasa juga bisa, sekarang aja udah 600 juta ya. Jadi ini prediksi metrik spot ini, harga Bitcoin akan tembus 900 juta sebelum halving BTC ya. Jadi analis dari metrik spot telah memberikan prediksi yang berani dengan mengatakan bahwa harga Bitcoin akan menembus angka 60.000 US dollar ataupun setara dengan 929 juta. Waduh, mantap ini peristiwa halving yang akan datang di tahun 2024. Optimis ini didukung oleh tren historis dan kondisi makroekonomi yang mendukung. Aduh, mantap ini, yang ngaceng betul ini, betul-betul ya. Menurut laporan Bitcoin telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan bertahan di atas level dukungan kunci, mendorong harganya melewati 38.000 US dollar. Indeks ketakutan dan keserakaan kripto yang berada di kisaran 70-74 menunjukkan sentimen bullish dari investor, retail dan institusional. Berarti sudah mulai masuk ya. Juga ada berita selanjutnya yang memborong besar-besaran ya. Borong besar-besaran MicroStrategy ya. Michael Saylor beli 593 US dollar juta, aduh kebalik ya, 593 juta US dollar
Bitcoin. Mantap jaya ini, betul-betul dalam dunia investasi kripto. MicroStrategy kembali membuat gebrakan dengan pembelian Bitcoin senilai 593 juta US dollar. Langkah ini menambah jumlah kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 174.530 BTC yang kini bernilai sekitar 6,6 miliar US dollar. Wow, luar biasa ya. Ini tentu Anda udah ketinggalan. Anda kalau mau masuk takut dibanting, nggak masuk Anda uangnya buru habis buat randa tentunya ya. Randa pirang, randa cantik, randa-randaan, sikat semua, libas habis saya untal sama Mas Bro ya. Pasti ingat Mas Bro, tukang main randa, tukang main perempuan ya. Kejelekannya dimakan lalap sama Mas Bro. Di Telegram heboh banget, Mas Bro itu mata keranjang, tukang main perempuan, kurang ajar katanya. Padahal itu hanya candaan saja ya. Kalau kita nggak bercanda udah capek-capek sekarang bikin konten aja harus kita pikiran yang waras. Kalau pikiran nggak waras ya kontennya kacau balau. Emang kontennya kacau balau, masalahnya kan kita harus hati-hati dalam membuat konten. Juga kita harus pikiran tenang supaya nggak ngibul-ngibul. Kalau pikiran nggak waras ya ngibul akhirnya ya. Jadi Saylor telah menyatakan bahwa Bitcoin berfungsi sebagai aset cadangan untuk perusahaan perangkat lunak yang membantu mereka menghindari tekanan inflasi dengan nilai memiliki Bitcoin yang lebih dari 70% dari total valuasi pasar saham perusahaan sebesar 7,3 miliar US dollar. MicroStrategy menempatkan diri sebagai pemimpin dalam investasi institusional di Bitcoin. Wow, mantap ya. Jadi langkah berani MicroStrategy dalam mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah besar ini menarik perhatian dunia investasi dan kepemilikan Bitcoin yang terus bertambah. Perusahaan ini menetapkan standar baru dalam penggunaan kripto sebagai aset korporat. Aduh, kedepannya akan menarik untuk melihat bagaimana strategi ini mempengaruhi kinerja perusahaan dan pasar kripto secara keseluruhan. Jadi 70% ya, gila ya. Itu masuknya uang dia itu masuknya ke ini ya, ke investasi kripto ya, gemblung-gemblungan. Makanya hati-hati dalam bermain kripto. Kita harus tahu diri ya, titik masuk dan titik jual. Saya ingatkan sekali lagi berkali-kali ya, ini kalau gagal tahun 2021, kalau sekarang kok planningnya masih, maksudnya bukan planning, kok portonya masih berantakan, masih ancur-ancuran, dan tahun depan kok gagal lagi, Anda uangnya sudah habis dimakan setan meme coinnya, kebanyakan masuk meme coin ya. Nah ini nanti yang akan datang uang Anda persiapkan 80% masuk BTC ETH. Yang jelas kondisi belum halving saja sudah naik 300% untuk ETH, yang lain masih merongos ya. Saya rasa cukup untuk berita sore ini untuk menemani Anda dalam berlibur ya. Berlibur sudah tanggal muda ya, uangnya banyak, habis gajian, cuma sayangnya mau masuk kripto harganya mahal. Bingung Anda, masuk takut dibanting, nggak masuk takutnya tambah ngaceng ya. Ya kalau nggak masuk ya ngaceng mulu. Nggak puas, kalau ngaceng harus dimasukkan ya, tembak pelorot gitu ya. Waduh, lah itu yang menjadikan Mas Bro tukang perempuan katanya. Bodo amat, emang gua pikirin bercanda ini, kalau ada sih ini saya sikat. Aduh, udahlah cukup, nanti nambahnya kemana-mana, belum nanti joroknya belum keluar. Mohon maaf ya, saya rasa cukup ya untuk menemani Anda dalam investasi. Tetap Anda riset kembali, jangan berita-berita dimakan, disikat mentah-mentah ya. Akan lebih bijak, lebih baik Anda tentunya riset mandiri, mandi sendiri ya. Nggak mau saya mandiin ya. Kalau perawan ya tentu saja mau Mas Bro. Aduh, ini udah kalau nggak ditutup nanti larinya kemana-mana. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe, sudilah kiranya untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cuan. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.